Halo Sobat Broadcast Official, kali ini Mimin mau menceritakan alur cerita film Adore. Film ini dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan dua orang sahabat. Namun, persahabatan mereka berubah menjadi berlebihan setelah kedua anak mereka lahir. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran? Sebelum ke alur ceritanya, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan informasi dan alur cerita menarik lainnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dua orang anak kecil yang berlari menuju pantai. Dan mereka berenang menuju sebuah dermaga apung. Look at the dolphins. Lil dan Rose ini adalah kedua orang sahabat sedari kecil. Waktu pun berlalu, dan tak terasa mereka sudah beranjak dewasa. Dan masing-masing sudah memiliki anak laki-laki yang bernama Tom dan Ian. Mereka dihadapkan pada suatu keadaan duka, di mana suami dari Lil baru saja meninggal dunia. Setelah kematian ayahnya, Ian terlihat begitu sedih. Tapi, untung saja Ian memiliki Tom yang selalu siap menghiburnya dan mengajaknya bermain. Waktu pun berlalu, mereka bertumbuh menjadi dua orang laki-laki yang gagah dan tampan. Mereka berempat pun hampir setiap hari menghabiskan waktu bersama, dikarenakan Lil dan Rose tinggal bertetangga. Mereka berempat banyak menghabiskan waktu bersama, dari main kartu sampai bernostalgia dengan melihat koleksi album kenangan mereka. Di sini Ian terlihat sangat sedih karena teringat foto ayahnya. Tapi rasa sedih Ian hampir tak pernah ia rasakan karena Ian berada di antara orang-orang yang menyayanginya. Suatu hari, suami Rose yang bernama Harold ditawari pekerjaan di kota dan Harold ingin membawa keluarganya bersama dirinya. Namun, hal ini ditentang oleh Rose. Karena Rose yang sudah nyaman tinggal di sini, Rose kemudian memutuskan untuk tidak mau pindah karena dia tak mau meninggalkan sahabatnya Lil. That's right. Keesokan paginya, Rose berenang di pantai dan menuju ke arah dermaga apung untuk bersantai. Sesampainya di sana, ternyata Ian sudah ada di sana. Mereka pun mulai berbincang, tapi entah mengapa Ian memandang Rose dengan tatapan sakne. Terlihat dari tatapannya, Ian memiliki rasa cinta kepada sahabat ibunya ini. Scene pun berpindah, memperlihatkan mereka berempat yang sedang duduk santai sambil minum di rumah Rose. Lil yang sedikit mabuk mulai memutar musik dan berjoget bareng Tom. Rose bersama dengan Ian masih asik minum-minum. Tak terasa sudah malam, Lil pun sudah pulang dan Ian menginap di rumah Rose. Pada tengah malam, Ian tiba-tiba keluar kamarnya. Sementara itu, Rose yang masih bangun bertemu dengan Ian dan tanpa basa-basi, Ian menyerang Rose. Tapi anehnya, Rose malah meladeni serangan Ian dan akhirnya mereka melakukan pagelaran budaya. Tak lama kemudian, Tom terbangun dan dia menuju kulkas untuk mengambil air. Pada saat dia mengambil air, dia tak sengaja melihat ibunya keluar dari kamar Ian tanpa mengenakan celana. Tom pun dilanda kebimbangan karena melihat sahabatnya sendiri bergenjotan dengan ibu kandungnya sendiri. Pagi hari, Tom dengan tergesa-gesa mendatangi rumah Lil untuk mencoba merayu Lil. Lil kemudian mendorongnya. Akhirnya, Tom menceritakan apa yang dia lihat pada malam itu. Lil semakin stres karena anaknya yang bergenjotan dengan sahabatnya sendiri. She's known him since he was a baby. Pada suatu malam, Tom tinggal di rumah Lil untuk menginap dan tidur satu ranjang dengan Lil. Di pagi hari, Lil yang mulai terangsang dengan sentuhan manja dari Tom akhirnya terbawa suasana dan mulai membuka rawa-rawanya dan terjadilah pagelaran budaya. Setelah itu, Tom pun pulang ke rumah dan pamer kepada ibunya kalau dia telah melakukan pagelaran budaya sama seperti yang ibunya lakukan bersama Ian. Cerita berlanjut saat Lil dan Rose menyadari bahwa hal yang mereka dan anak mereka lakukan tidaklah benar.
Mereka setuju bahwa mereka berdua sudah melewati batas dan hal ini tak boleh terulang lagi. Keesokan harinya, Ian pun datang menemui Rose dan ingin melakukan pagelaran budaya lagi. Tapi Rose menolak dan tetap ingin memegang komitmennya dengan sahabatnya Lil. Rose pun menyuruh Ian pergi, tapi Ian malah menciumnya dan mereka berdua pun melakukan pagelaran budaya sekali lagi. Di sisi lain, Tom dan Lil ternyata juga sedang melakukan pagelaran budaya. Mantap. Kemudian, Lil dan Rose kembali bertemu dan membicarakan ketidaknormalan atas apa yang mereka berdua lakukan. Dan mereka mengungkap, sejak menjalani kebiasaan buruknya ini, mereka berdua menjadi sangat bahagia. I can't remember being this happy. Hari-hari pun berlalu. Harold yang senang libur datang untuk pulang dan berkumpul dengan Rose. Harold yang sudah lama tak melakukan pagelaran budaya menyempatkan dirinya untuk melakukan ritual pagelaran budaya itu. Setelah melakukan ritual, Harold kembali mengajak Rose dan Tom untuk ikut tinggal bersamanya di luar kota. Tapi Rose tetap menolaknya dengan alasan yang sama seperti pertama kali Harold mengajaknya untuk pindah. Karena hal itu, mereka pun bertengkar dan akhirnya Harold pun pergi dengan rasa kesal. Hari-hari mereka pun dilalui dengan sangat bahagia. Mereka berempat layaknya dua pasang kekasih yang baru merasakan namanya dimabuk cinta. Hari-hari mereka pun tak luput dari yang namanya ritual pagelaran budaya. 2 tahun kemudian, Rose dan Harold pun bercerai. Rose dan Lil pun tetap melanjutkan hubungan tak pantas mereka. You out of her take off now? Promise to pick up Tom. Ian sekarang bekerja dengan ibunya di sebuah perusahaan dan Tom diajari tentang dunia teater. Suatu ketika, Harold menawari Tom untuk bekerja sebagai sutradara dalam suatu proyek. Hey, Dad's offered me a production down in Sydney. Tom lantas minta saran dari Ian dan Ian menganjurkan Tom untuk menerimanya karena bayaran yang didapat lumayan besar. Tapi ternyata Tom khawatir dengan Lil karena harus meninggalkannya selama sebulan. Akhirnya Tom menerima pekerjaan itu dan berangkat ke kota. Di kota, Tom tinggal bersama keluarga baru ayahnya dan Tom merasa sangat bahagia. Pada suatu hari, ketika audisi dia melihat seorang gadis cantik dan memiliki akting yang cukup bagus. Gadis ini bernama Mary. Can I do that again? Why? It was very good. Tom menelpon Lil dan menceritakan betapa senangnya dia tinggal di kota. Dan Tom menceritakan bahwa dia bertemu dengan seorang gadis cantik dan memiliki talenta yang luar biasa. Lil kemudian terlihat cemburu, tapi Rose dan Ian tetap mensupportnya. Right? Exactly. No. Pada suatu malam, seusai latihan, Tom dan Mary pulang dan mampir ke apartemen Mary. Dan karena terbawa suasana pastinya, akhirnya mereka berdua melakukan pagelaran budaya. Di sisi lain, Ian dan Rose pun sibuk dengan pagelarannya. Sementara Lil masih galau lantaran tak pernah lagi merasakan yang namanya ritual pagelaran budaya. You need a hand? 2 hari kemudian, Tom pulang dari kota dan langsung menuju ke dermaga dan di sana sudah ada Lil yang menunggunya. God, you're beautiful. Di suatu malam, Tom mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang Mary dari kota. Kemudian Tom memperkenalkan Mary pada Lil. Di sini, Tom mulai mencapakan Lil dan lebih memilih berhubungan dengan Mary. Lil pun menjadi frustasi dan akhirnya Lil dan Rose setuju untuk mengakhiri hubungan tak pantas mereka dengan para anak-anaknya. Ian terlihat sangat kesal dan tak terima dengan keputusan Lil dan Rose. I'm not doing whatever it is you're doing. Someone else. I'm not doing that. Singkat cerita, Tom dan Mary pun menikah dan memulai hidup barunya. Marriage is a gift that God has created. Di sisi lain, Ian juga mulai menemukan seorang gadis seksi dan cantik yang bernama Hannah dan mulai mendekat dengannya. Di pagi hari, Ian meminta jatah lagi kepada Rose, tapi di sini Rose tidak membukakan pintu. Ian yang kesal melampiaskan hasratnya dengan berselancar di saat yang bersamaan dengan adanya badai, dan Ian pun mengalami kecelakaan. Saat di rumah sakit, Hannah terlihat sangat peduli dengan Ian dan merawat Ian. Sampai-sampai Ian dan Hannah melakukan pagelaran budaya. I've known her my whole life. Suatu hari, Hannah bertemu dengan Ian dan memberitahunya bahwa dia telah hamil.
I'm pregnant. Beberapa tahun pun berlalu. Ian dan Tom sudah sama-sama menikah dan memiliki anak perempuan yang bernama Shirley dan Alice. Namun, Ian masih saja dekat dengan Rose. Karena Ian memang terpaksa menikah dengan Hannah, karena Hannah sudah hamil duluan. Puncaknya, Tom ketahuan dengan Ian kalau masih mengejut Lil. Ian yang mengetahui itu, langsung membeberkan hal itu ke semuanya. Ian menceritakan rahasia kecil mereka kepada Hannah dan Mary. Keduanya kemudian tak percaya kalau suami mereka memiliki selera yang aneh. Dan akhirnya, mereka berdua pun pergi meninggalkan Tom dan Ian. Don't you touch her. Ketika Tom kembali, dia melihat Rose duduk sendirian dan Rose memberitahu Tom bahwa anak dan istrinya tak akan kembali lagi. I don't think they're coming back. Lil dan Rose pun kembali bertemu, dan Lil menangis sambil bersikeras bahwa dia dan Tom mencoba untuk berhenti, tapi tak bisa saling menjauh. Waktu pun berlalu, dan diperlihatkan Ian sedang berenang di pantai, sampai dia tiba di dermaga yang mengapung, sama dengan tempat dia pertama kali memulai godaannya kepada Rose. Mereka berempat pun kembali hidup seperti biasanya, seperti tak ada apa-apa yang pernah terjadi. Ending yang sangat sopan.